Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i war rusulin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Adapun maknanya Yasin, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'an, demi Al-Qur'an, Al-Hakim yang bijaksana, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, laminan mursalin, adalah sebagian dari utusan Allah. Hadis surat Yasin ini diturunkan Makkiyatun, di kota Mekah. Wasababu nuzuliha, dan penyebab diturunkannya surah Yasin ini oleh Allah disebabkan oleh innal kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu itu mengatakan, anna Muhammadan sesungguhnya Muhammad, laisa binabiyin, itu bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan juga bukan seorang utusan, bal huwa yatimu Abi Thalib, akan tetapi dia adalah anak yatim dari Abu Thalib. Jadi Allah ini menurunkan surah Yasin dikarenakan orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah seorang utusan dan juga seorang nabi. Bahkan orang kafir mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanyalah seorang anak yatim dari Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab, dan Rasulullah itu tidak pergi ke tempat sekolah, tempat belajar. Wa ma ta'allamal ilmah, dan juga Rasulullah itu tidak belajar ilmu minal mu'allimi, dari seorang guru. Wa kaifa yasiru nabiyan, wa kaifa yasiru, maka bagaimana bisa dia seorang nabi, kata orang kafir, sedangkan dia itu tidak pernah belajar, tidak pernah pergi ke sekolah dan sebagainya. Fakana al-kuffaru musirrina fi inkarihim, maka orang-orang kafir tetap dalam pendiriannya, yaitu ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Faradallahu ta'ala, kemudian Allah itu menurunkan ayat ini, surah Yasin ini, Allah itu untuk menolak kata-kata orang kafir tersebut. Faradallahu qaulal kufari, maka Allah itu menolak kata-kata orang kufar. Wa anzala hadhihi surata, dan kemudian Allah itu menurunkan surat Yasin ini. Wa syahidah, dan Allah itu menyaksikan, bersaksi, bidzatihi, dengan zatnya Allah sendiri, al-jalili, yang maha agung, ala risalatihi, atas keutusnya Rasulullah SAW, wa nubuwwatihi, dan kenabian Rasulullah SAW. Faqalah, maka Allah itu berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkarul kuffaru risalataka, seandainya orang-orang kafir itu ingkar, tidak percaya atas keutusanmu, fala tagtam bidzalika, maka kamu jangan risau, kamu jangan sedih dengan semua itu. Ana asyhadu, saya bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminan mursalin, adalah sebagian dari utusanku, kata Allah. Falamma kanat hadhihi suratu, maka adanya surat ini dalatan wa syahidatan,
adanya surat Yasin ini adalah sebagai petunjuk dan juga saksi, sebagai bentuk saksi ala risalatihi, atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala jarma anha sorot qalban Qur'ani. Bahkan Yasin ini dikatakan qalbul Qur'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya di dalam setiap sesuatu qalban itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, sedangkan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Jadi Rasulullah berkata bahwasanya Yasin ini adalah qalbul Qur'an, hatinya Al-Qur'an. Wa man qaraha, dan barang siapa yang membacanya, membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyara maratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin sekali, maka Allah akan membalasnya sama dengan orang membaca Al-Qur'an 10 kali. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana juga Rasulullah itu bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qara'a surat Yasin, itu membaca surah Yasin, wa Taha, dan juga surah Taha, qabla an yakhluqas samawati, sebelum Allah itu menciptakan langit, wal arda, dan bumi. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membaca surah Yasin dulu bi alfi amin, selama 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu, maka tatkala malaikat itu mendengar, qalu, maka malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin, untunglah bagi umat Muhammad, nuzila alaihim hatani suratani, telah diturunkan kepada mereka umat Muhammad 2 surat ini. Wa tuba liman yahmil biha wa tuba li alsinatin, dan juga beruntunglah setiap lisan tatakallamu bihima, yang mengucapkan atau membaca kedua surat tersebut. Jadi sangatlah beruntung, kata malaikat, umat Rasulullah yang membaca surah Yasin dan juga surah Taha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman, kecuali hanya membaca surah Taha wa Yasin, dan juga surah Yasin, dan juga surat ar-Rahman. Jadi orang di surga itu semuanya hanya membaca 3 surat ini, yakni surah Yasin dan Taha dan juga surat ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin, barang siapa di antara orang muslim dan muslimah, quri'a indahuma, yang dibaca di samping keduanya suratul Yasin, surat Yasin, wa huma fi sakaratil maut, sedangkan keduanya itu di dalam sakaratul maut, nuzila, maka diturunkan alaihima, atas keduanya, yaitu muslim dan muslimah, bi'adadi kulli harfin, dalam setiap hitungan hurufnya, asyaratu amlakin, 10 malaikat.
atau nazala alaihima, Allah akan menurunkan kepada keduanya bi'adadi kulli harfin, dalam setiap hitungan hurufnya, asyarata amlakin, 10 malaikat, yakumuna baina aidihima, para malaikat tersebut berdiri di samping tangannya, sufufan, sembari berbaris, yusalluna alaihima, memohonkan rahmat kepadanya keduanya, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampunnya, para malaikat memohonkan ampun, lahuma, kepada keduanya, muslim dan muslimat yang sudah sakaratul maut, wa yashhaduna, dan para malaikat akan bersaksi alaihima, terhadap keduanya, muslim dan muslimat, wa yattabi'una, dan para malaikat juga akan ikut mengikuti jenazahnya, mengikuti jenazahnya, atau mengantar, juga ikut mengantar sampai ke dalam kubur. Jadi intinya Allah menurunkan surat Yasin ini sebagai wujud menolak atas kemungkaran orang kafir. Yang awalnya orang kafir ini memang tidak percaya, semuanya ingkar akan kenabian Rasulullah. Orang-orang kafir ini tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan dan juga seorang nabi. Alasannya karena Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, dan juga tidak pernah belajar ke ustadz, ke muallim, dan lain-lainnya. Jadi orang kafir itu tidak percaya, kok bisa seorang nabi itu tidak pernah belajar, kok bisa seorang yang tidak pernah belajar itu bisa jadi nabi. Jadi orang kafir itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan utusan. Orang kafir menganggap bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah anak yatim, seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib, pamannya Nabi. Nah, dengan keadaan demikian, Allah lalu menurunkan surat Yasin ini untuk menolak perkataan atau keyakinan ketidakpercayaannya orang-orang kafir tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.